Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'anakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadana syahru kataballahu alaikumus siyam. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak, saudara jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, serta yang saya hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah yang yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan mau meninggalkan larangannya. Karena sekarang ini banyak orang yang ngaku takwa, Pak, rajin ibadahnya, tapi maksiatnya rajin juga. Sholatnya rajin, tapi bohong nipunya rajin juga. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah, tidak terasa di tahun Hijriah saat ini kita sudah berada di bulan Sa'ban, tepatnya tanggal 15 Sa'ban. Artinya 15 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka persiapkan diri Bapak, jaga kesehatan, jaga keselamatan agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, Pak. Lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Ya Ustaz, kalau Ramadan itu paling mulia, apakah bulan yang lain gak mulia, Ustaz? Mulia, Pak. Semua bulan yang Allah ciptakan mulia. Tapi di antara yang mulia pasti ada yang paling mulia. Afdhalus syahru Ramadan. Sebaik-baik bulan yaitu bulan Ramadan. Seperti Allah menciptakan hari, semua hari itu bagus loh, Pak. Kalau enggak bagus enggak diciptain. Tapi kenapa afdhalul yaumul Jum'ah? Sebagus-bagus hari yaitu hari Jumat. Allahu Akbar. Apa sih yang membuat Ramadan itu mulia, Pak? Ternyata Ramadan itu bukan sekedar mulia di pandangan manusia saja, Pak, tapi juga mulia di pandangan Allah. Ternyata kemuliaan Ramadan itu karena Allah berikan keistimewaan yang Allah nggak berikan kepada bulan yang lain. Nah ini, di dalam kitab Irsyadul Ibad saya membaca ada 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada Ramadan. Apa saja ya Ustadz? Yang pertama, bulan Ramadan Allah pilih untuk diturunkannya kitab suci Al-Quran. Allah enggak milih Muharram, Allah enggak milih Rajab, Zulhijjah, tapi bulan Ramadan, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk diciptakannya Al-Qur'an. Untuk apa sih Al-Qur'an itu, Pak? Wa bayyinati minal huda wal furqan. Furqan itu, Pak,
Hudalinnas, Quran itu sebagai petunjuk manusia. Apa yang ditunjukkan? Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Itulah kelebihan kitab suci Al-Quran. Namun ternyata Pak, setelah saya baca banyak kitab, ternyata bukan sekedar Al-Quran saja yang Allah turunkan di bulan Ramadan, tapi seluruh kitab sucinya Allah semua turun di bulan Ramadan. Sehingga bulan-bulan yang lain itu ngiri ibaratnya. Apa saja itu kitab suci Allah? Yang pertama Suhuf Ibrahim. Apa Suhuf Ibrahim? Lembaran-lembaran firman Allah yang Allah turunkan dan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah turunkan pada malam pertama Ramadan. Subhanallah. Saya dapatkan di tempat kitab yang lain. 700 tahun setelah Suhuf Ibrahim baru turun kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat, Pak, yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan pada malam ke-6. 500 tahun setelah Taurat baru Allah turunkan kitab Jabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang Allah turunkan pada malam 12 Ramadan. Subhanallah. Lama Pak nggak ada kitab. 1200 tahun baru Allah turunkan kitab yang agung, yang besar, yaitu kitab suci Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan pada malam ke-18. Namun kitab suci itu manusia masih ingkar kepada Allah, masih kurang ajar kepada Allah, Pak. 620 tahun baru Allah turunkan kitab Al-Furqan, yaitu kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan semuanya. Subhanallah. Begitu saya membaca referensi kitab ini, Pak, saya malah berharap, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Keberkahan itu nggak aku dapat di bulan-bulan yang lain. Mempersingkat waktu. Keistimewaan yang kedua apa, Pak? Allah memberikan satu malam yang sangat istimewa. Khairum min alfis syahr. Apabila Bapak beribadah di malam itu sama seperti ibadah seperti 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Coba Bapak cari-cari di bulan-bulan yang mana ada Lailatul Qadar? Gak ada. Cuman ada di Ramadan. Subhanallah. Bapak kalau sholat ibadah di malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun, Pak. Kenapa sih Allah ciptakan Lailatul Qadar? Ini cuman perkiraan saya, mohon maaf kalau salah. Allah zat yang maha tahu. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, Pak. Sunnahnya 63 tahun. Kalau lebih dari 63 tahun bonus itu. Hati-hati. Nabi yang lain umurnya panjang-panjang, apalagi umat Nabi Ibrahim ratusan tahun. Tapi biar umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, Pak, dosanya panjang-panjang. Karena umat Nabi Muhammad itu umat yang paling smart, yang paling pinter. Saking pinternya sampai banyak yang nipu. Orang mau berangkat ke Ka'bah aja, Pak, umroh haji ditipu umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad sekarang mau nipu pakai nama Allah, pakai nama syariah, berani umat Nabi Muhammad. Maka dikasih bonus Allah 83 tahun untuk bertobat. Subhanallah. Enggak ada lagi setahun, cuman satu malam di bulan Ramadan. Keistimewaan yang ketiga, Pak, apa? Semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Enggak ada di malam yang lain. Li'anal hasanata fihi mujtami'atun, segala macam kebaikan itu, Pak, berlipat ganda. Ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib dilipat gandakan. Jangankan orang yang beribadah, orang yang tidur di bulan puasa aja dinilai ibadah loh, Pak. Makanya puasa di masjid kan adem, pasti banyak yang tidur. Itu bukan tidur tapi ibadah. Wa ta'atu maqbulatun, segala macam kebaikan itu diterima. Maksudnya kebaikan beribadah yang baik diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun, segala doa diijabah, dikabul oleh Allah. Subhanallah, ini bulan, Pak.
Kalau bulan yang lain Bapak mau doa diijabah, disuruh cari waktu-waktu yang mustajabah atau tempat-tempat yang mustajabah. Masjid, musola, waktu 2/3 malam, turunnya hujan, jeda antara khutbah pertama, khutbah kedua, waktu yang mustajabah. Tapi di bulan Ramadan semua waktu mustajabah. Syaratnya puasa ya Pak, siangnya puasa. Gak puasa doa minta diijabah. Nggak diijabah ngatain Allah nggak dengar. Ya. Wa dzunuba maghfuratan, ini bulan Ramadan Pak, bulan pengampunan segala macam dosa-dosa kita diampunin di bulan Ramadan. Syaratnya puasa di siang hari. Bahkan ulama mengatakan Ramadan itu bulan pemutihan Pak. Subhanallah. Tentunya dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada manusia selesaikan dulu urusannya. Kita punya utang sama teman kita, bayar dulu. Jangan minta ampun kepada Allah. Yang terakhir keistimewaan yang Allah berikan bulan-bulan Ramadan Pak, yaitu ada satu perintah ibadah wajib, perintah saum atau puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, engkau menjadi hamba yang takwa. Takwa artinya Pak, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maknanya takwa itu memperbaiki perilaku atau akhlak. Ini puasa Pak. Hebatnya ibadah puasa salah satunya adalah pengendalian hawa nafsu. Karena saat ini akhlak sudah mulai krisis. Banyak anak yang pinter tapi nggak bener. Sekolah S3, S1, S2, S3 dikuliahin oleh bapaknya. Tapi bapaknya dibentak-bentak loh Pak. Ibunya dibikin nangis oleh mulutnya. Saat ini zaman udah mulai terjadi Pak. Datang bulan puasa kendalikan nafsu amarah. Al-wama sampai menjadi mutmainah. Jiwa yang tenang. Nih. Umur sudah 57 tahun. Apalagi yang kita cari? Ketenangan jiwa loh Pak. Subhanallah. Ini pengajiannya lain. Artinya puasa apa? Mengendalikan hawa nafsu. Terus meningkatkan rasa syukur Pak. Kita diberi oleh Allah ini apa sih yang gak kita diberi? Kadang-kadang kita mohon maaf membayangkan sholat harus mendapat surga. Loh, ibadah sholat puasa kok pengen dapat surga, itu pamrih Pak. Surga apa lagi yang pengen kita dapatkan? Surga di dunia, di akhirat itu hak otoritas Allah. Jangan sekali-kali kita membayangkan surga itu bentuknya begini, modelnya begini. Gak boleh. Al-Quran gak pernah menerangkan surga itu Pak. Hanya sungai yang mengalir susu dan madu sekali aja. Bahkan surga itu bukan bahasa Al-Quran loh Pak. Al-Quran itu jannah. Surga itu bahasa Sangsekerta, bahasa kita. Swargoloko artinya kebahagiaan yang abadi. Jannah juga keabadian yang abadi. Gak ada di Quran itu neraka. Gak ada, yang ada nar, api, kesengsaraan yang abadi. Allahu Akbar. Kalau kita ibadah berharap surga apa lagi Pak? Kalau surga di akhirat itu hak otoritas Allah. Di dunia kita sudah dikasih surga yang mutlak oleh Allah. Bapak masih hidup. Banyak orang yang lebih mudah dari kita sudah dipanggil oleh Allah. Surga yang hebat ini Pak. Bapak sehat masih bisa Jumatan. Teman kita banyak yang turun tidur di Pelni Pak. Di AL gak bisa Jumatan. Surga yang mutlak. Bapak bisa dagang punya penghasilan. Surga yang mutlak. Kita dikasih istri, anak untuk membahagiakan hidup kita ini. Surga yang mutlak ini Pak. Kalau surga di akhirat hak otoritas Allah. Itulah manfaat puasa. Harus mengendalikan diri supaya kita tahu siapa diri kita. Sehingga kalau kita tahu diri kita, siapa Tuhan kita, kita tahu. Subhanallah. Saya nggak bahas terlalu dalamnya Pak, karena ilmunya berbeda. Tapi saya mengingatkan Bapak, saya ingin memotivasi Bapak. Ya baitsu, bangkit. Ada semangat menyambut Ramadan Pak. Karena anak-anak sekarang termasuk anak kita menganggap bulan Ramadan seperti bulan biasa. Dia main game online, main judi di bulan Ramadan. Enak-enak aja tuh. Main maksiat di bulan Ramadan. Enak-enak aja.
Seperti bulan biasa, cuman gak makan, gak minum. Saya ingin membangkitkan, ya besok Pak. Kemarin, di saat kita corona sampai sekarang dagang kita sengsara. Bukan kita gak bisa dagang, bukan dagangan kita jelek, bukan kita gak punya modal. Kagak Pak, karena cara sekarang orang belanja sudah berbeda. Dulu belanjanya datang ke Tanah Abang, duyun-duyun, desek-desekan. Sampai dagangan saya itu rame. Loh sekarang ini cara dagangnya dia belanjaan cuma tut di online. Cuma saya berharap mudah-mudahan yang masih berdagang di Tanah Abang ini Allah benar-benar murahkan rezekinya ya Pak. Inilah Ramadan. Dulu kita dihina oleh orang lain, gak jadi masalah. Kita sengsara masalah rumah tangga, biarin. Kita sengsara masalah ekonomi, biarin. Seperti harinya kepompong, kupu-kupu Pak. Kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu adalah ulat yang sangat dibenci. Apalagi perempuan sangat benci dengan ulat ini Pak. Kalau dipegang gatel jalannya lama. Tapi kupu-kupu sadar diri. Kita nih sadar diri. Kupu-kupu masuk di kepompong puasa 40 hari. Sama dengan kita. Begitu selesai pecah itu kupu-kupu kepompongnya. Ulat menjadi namanya berubah ke pupu. Kupu-kupu yang dulu ulat jalan melambat sekarang bisa terbang. Kupu-kupu ulat yang dulu dibenci oleh orang, kupu-kupu disayang oleh orang Pak. Allahu Akbar. Bapak lihat di Tamrin City ada bangkai kupu-kupu 5 biji, harganya berapa Pak? 800.000. Allah. Artinya apa? Kita ini dulu mungkin jadi orang yang gak dimanfaat, dihina oleh orang. Yang bisa merubah diri kita ya kita sendiri. Dikasih 1 bulan yang sangat mubarak, yang berkah ini Ramadan Pak. Makanya doa kita mudah-mudahan bapak-bapak semua diberi kesehatan ya Pak. Bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Jual diri kita di bulan Ramadan. Kita kan gak tahu umur kita kapan Pak. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Minta apa yang kita minta. Jangankan urusan yang gampang, urusan yang susah bagi Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Begitu bulannya bagus, permintaan Bapak bagus, ibadah Bapak bagus, tinggal tunggu hasilnya. Akhir Ramadan Bapak anggap menjadi hamba yang fitrah, yang suci. Ya Allah. Bapak menjadi orang pemaaf di antara sesama manusia. Ya Allah. Makanya banyak ulama-ulama begitu masuk bulan Ramadan tawakuf, berhenti. Padahal Ramadan itu pahalanya berlipat ganda Pak. Sholawatan, ngaji, berhenti. Bukan mereka nggak mau pahala, mereka sendiri perlu mendekatkan diri kepada Allah. Harapan saya mudah-mudahan ya Bapak, siapa saja yang menjambut bulan Ramadan dengan gembira kata Rasulullah, aduh haram dimasuk neraka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqil basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan seluruh apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi pada hakikatnya Bapak, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita bisa, kita pintar karena dipintarkan oleh Allah. Sekejap kita diambil ilmu kita oleh penyakit panas, bisa kita lupa nyebut nama sendiri. Kita punya, kita kaya karena dikayakan oleh Allah Pak. Kalau mau sekejap Allah ambil harta kekayaan kita lewat pasukannya, air, angin, wabah, penyakit, bisa. Bahkan hidup mati kita pun dihidupkan dan dimatikan oleh Allah.
Maka pesan saya sebagai khotib kepada seluruh jamaah Jumat saya, wabil khusus kepada diri sang khotib yang sok tahu banyak salah dosa, jangan ada sifat sombong, dengki, serakah dan kebencian dalam hidup ya Bapak. Karena semua itu Pak, kalau kita meninggal mati, apa yang kita miliki nggak bakal kita bawa. Pangkat jabatan, harta kekayaan, rumah yang bagus, mobil yang mengkilat, kalau kita mati nggak boleh dibawa Pak. Jangankan itu, istri anak yang kita sayangin ada kalau kita meninggal nggak boleh diajak. Satu dalam hidup yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di bulan Ramadan, Allah paling ridho itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam wa anil khulafa'i rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ma'na sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Rabb. Serta ampunkanlah segala dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami serta saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, Engkau yang Maha memudahkan segala urusan. Mudahkanlah urusan kami dalam mencari rezekimu ya Allah. Sehingga dengan rezekimu kami bisa membalas budi kedua orang tua kami. Dengan rezekimu ya Allah kami bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami serta membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Allahumma gfirna bihalalika an kharfadlika aman siwak. Ya Allah, di bulanmu yang mulia ini dan hari mulia, turunkanlah rezeki yang halal pada jamaah Jumat kami ya Allah. Jauhkan dari rezeki yang haram. Bifadlika aman siwak. Dan apabila jamaah saya ini punya hutang kreditan ya Allah, mudahkanlah membayar hutangnya ya Allah, agar ibadahnya khusyuk dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru ma yakurkum was'alu min fadli'atikum wa la zikrullahi akbar.